Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah menerapkan aturan wajib sertifikat halal pada Oktober lalu. Aturan ini berlaku untuk semua pelaku bisnis termasuk bagi UMKM. Sebenarnya penting untuk para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Selain daripada izin usaha, yang paling diperlukan adalah sertifikat dan label halal terkait dengan produk dan barang yang dia kelola. Ada beberapa perdebatan yang sering terjadi antara MUI yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat halal ataukah Kementerian Agama. Tahun 2014 ini sudah jadi perdebatan yang sering terjadi. Namun sejak tahun 2014, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di situ telah jelas bahwa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat halal ataupun label halal adalah Kementerian Agama atau Menteri Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kenapa kemudian MUI yang dijadikan perdebatan tentang apakah dia berwenang atau tidak? Karena fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu sifatnya tidak mengikat, hanya sebagai sebuah anjuran dan tidak memaksa semua penduduk Indonesia untuk mengikuti fatwanya, sehingga ada beberapa hak yang cenderung bisa terlanggar. Dan juga kedudukan daripada MUI sendiri itu kedudukannya bukan sebagai lembaga negara utama maupun lembaga negara penunjang, baik itu lembaga negara kuasi ataupun independen. Daripada MUI itu hanya sebagai QANO atau quasi non-government organization. Artinya dia sebagai organisasi yang tidak terlibat dalam lembaga negara. Dia hanya sebuah lembaga tapi bukan sebagai lembaga negara. Karena berdasarkan Perpres nomor 151, kedudukan daripada MUI itu sendiri hanya sebagai mitra dengan negara dalam mengeluarkan kebijakan yang sifatnya syariah seperti label halal maupun tentang perbankan syariah. Ini ada beberapa artikel tentang undang-undang tentang jaminan produk halal ini. Mungkin bisa dilihat. Nah, dari artikel itu mungkin timbul pertanyaan dari kita semua bahwa kenapa kemudian semua produk itu harus diberikan label halal. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap produk yang beredar, masuk dan keluar di Indonesia itu harus memiliki sertifikat dan label halal. Jika kita merujuk kepada pasal 1 angka 1, produk adalah semua jenis barang dan jasa, baik itu sifatnya makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, maupun bahan gunaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya, mau itu kulkas, lem tikus, kipas angin, itu harus memiliki label halal jika kita merujuk kepada undang-undang ini. Kenapa demikian? Mungkin bisa dilihat statement daripada Wakil Menteri Agama. Masyarakat yang menginginkan industri kulkas itu membuat kulkas yang tidak tidak mengandung unsur-unsur yang haram misalnya. Contoh kecil misalnya, di kulkas itu ada fiber. Fiber itu juga bisa berasal dari tulang misalnya kan. Nah, tulangnya tulang apa? Kalau tulang sapi boleh, kalau tulang babi kan mengandung sesuatu hal yang haram. Jadi bukan artinya halal itu kulkasnya dimakan, bukan. Tapi alat-alat yang digunakan itu dijamin tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, begitu. Pelebaran halal
Dan sertifikat halal kepada barang gunaan seperti kulkas itu untuk menjamin bahwa di kulkas itu atau kulkas itu tidak memiliki atau tidak mengandung kontaminasi bahan-bahan yang sifatnya non halal, supaya barang-barang atau makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas itu tidak terkontaminasi dengan produk non halal. Kita merujuk kepada PP nomor 31 dan juga keputusan Menteri Agama nomor 913 tahun 2009 itu mengatakan bahwa produk atau bahan gunaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu tidak semuanya, hanya saja semua produk atau bahan gunaan yang memiliki bahan yang sifatnya hewani, misalnya sepatu kulit, kulkas tadi, intinya yang memiliki bahan hewani. Kalau tidak memiliki bahan hewani dalam produknya, itu tidak perlu memiliki sertifikat dan label halal. Berdasarkan undang-undang ini pun, selain daripada produk, juga dalam hal pengelolaan, penyimpanan, bahkan pendistribusian, itu harus memiliki sertifikat halal. Karena produk yang dimaksud bukan terbatas kepada barang, tapi juga terbatas juga kepada jasa. Artinya, jasa pengiriman, jasa penyimpanan gudang, itu harus memiliki sertifikat halal. Maksudnya apa? Jangan sampai barang itu atau makanan itu atau produk itu dalam pembuatannya halal tidak terkontaminasi dalam bahan-bahan yang non halal, tapi dalam hal pengiriman dan penyimpanannya di sebuah gudang itu terdapat kontaminasi produk non halal. Kenapa demikian pemerintah menetapkan kebijakan seperti ini? Karena sebenarnya hal ini merupakan amanat daripada Undang-Undang Dasar. Dalam pasal 29 ayat 2, itu dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan dalam beragama. Jadi, kadang kita ketika ingin mengambil atau memakan sebuah makanan atau menikmati sebuah produk, itu kita was-was karena kita tidak tahu apakah itu halal atau tidak halal. Nah, di situ bentuk perlindungan pemerintah terkait atau perlindungan hukum terkait hak kita dalam beragama. Untuk pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya setelah mendapat sertifikat halal, maka itu akan diberikan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Mungkin itu sekian